nasakh al-zawaj. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nuwassil dirasatana insyaallah. An nahnu sanatanawal fi usul al-fiqh. Astagfirullah, nasit. La bas. Aina wasalna? في الأسبوع الماضي تكلمنا عن ماذا؟ عن التعريف. الآن نحن سنتناول في والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. من سيقرأ؟ اقرأ لنا أولا يا رحمتي. أنت مفطر الصوم. Apa? Wa mawquhu syar'an fadilatu minha. Oh, na'am. Naam, sahih. Falil adillah. Al-awwal qaul ta'ala manasakh min ayati aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Asani qaul ta'ala al-ana khafafallahu anhu fal-ana basiruhunna fa inna hadza nas fi tabiri hukmi sabiq qawlu salam kuntu nahitukum an ziyaratul An ziyarah? an ziyaratil kuburi fazuruha. Naam. Fahiyya hadza nasbin fi nasun fi naski anahi an ziyaratu An ziyaratul kuburi. apa? Mata? Kuburi, laysa kubri. Al-an wa amma wuqu'u syar'an fali adillati minha. Yani takallamna bil madi an-nasakh yani al-wuqu' bi madha jaiz aqal ma'a wuqu' bidal bi syar'a. Takallamna bil madi. Al-an nahnu na'ti ila wa amma wuqu'uhu syar'an fali adillati minha. Yani an-nasakh yajuz bil aqal wa yajuz bi syar'a. Lakinna hadhani yani yu'tabar fi madha fi raddi man ankara fina nasakh. Fi man ankara an-nasakh. An-nasakh. Ya anna misal rajul wa ankara an-nasakh. Nasakh la yujad. Wa kaifa nahnu nubayyin? Hadzal bayan biwujud nasakh yani yajuz bil aqal ma'a syara' au ma lam yasbaq asy-syara' atau yajuz bi syara'.
Amma fi usbul madi takallamna an nasakh jaiz aqlan wa syar'an aw wa waqi'un syar'an. Yani wa nahnu nuwazin, mana nuwazin? Timbang bainal aql wa syar'. Walakin mushkilah indana ar-rajul jumud. Mana rajul jumud? Kaku. Hadzal amr la yajuz lana an nuwazin bil aql. La budda bil syara' faqat. Bi syara' faqat. Dengan syara' saja, enggak boleh dengan akal. Lakin indana yani at-tawassut. Mana tawassut? Pertengahan. Yani hadza syar' wa nahnu yani yufakkir bil aql. Laysa kullu dalil syara' wa nahnu nadhhab minal aql. Misalnya enggak perlu akal tanya. Letterlek aja lah dengan dalil. Misal al-amru huna, al-amru fi zamanina. Mungkin yakhtalif al-amru fi zaman qadim. Fi zamanil qadim laysa qadim, fi zamanil qadim. Yujad dalil lah, yujad dalil. Kaifa nahnu sanastadil? Bagaimana kita mengambil hukumnya? Mungkin makanya kita butuh kepada akal kita kan. Tadi kan nasakh yajuz aqlun wa syar'an. Yajuz aqlun wa syar'. Misal fi amri misal madza? Fi ambil bina. Al-bina. Bangunan misal. Mungkin kullu Allah Subhanahu wa taala syara'ana bil ibadah. Ya, hukum asalnya misalnya dalam ibadah dulu, mensyariatkan dalam ibadah. Kemudian apakah sholat itu harus di masjid atau boleh nggak di tempat-tempat lain? Kalau jumud dengan dalil wajib. Begitu pula nasakh ini bisa kita fahami baik secara akal maupun secara syariat. Hadza amrul akhar. Misal an-nasakhuna misal fil aql. Allah Subhanahu wa taala awalan sabat al-hukum. Lakin wa ba'da dzalika Allah Subhanahu wa taala anzala al-ayat al-ukhra. Bagaimana kita bisa menjelaskan ke orang secara akal? Kok Allah seakan-akan apa namanya itu? Tidak konsisten lah. Diturunkan ayat tapi ada lagi ayat penghapusnya kan? Kemudian kita gunakan akal kita. Mata nahnu nasta'mil aqlana, kapan kita gunakan akal kita? Misal idza nukhatib, mana nukhatib? Idza khatabna, kalau kita berbicara dengan orang yang lemah akalnya, yang lemah agamanya, dha'ifuddin. Jadi kita berdebat dengan orang yang tidak paham agama, itu boleh kita gunakan akal kita, tapi selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya dibilang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, kemudian dihapus. Kalau orang berilmu pasti menerima. Tapi kalau orang dhaifuddin pasti kok kenapa? Mungkin kita gunakan akal kita itu, yakni al-maksudna mungkin hadhihi wujud hikmah. Hadzal amru biwujudil hikmah, ada hikmahnya. Mungkin kita katakan baru dengan akal kita jelaskan. Kalau dengan dalil nanti dia tidak akan menerima. Itu maksud yajuz nasakh aqlan. Yajuz nasakh aqlan wa wuqu' syar'. Dengan harus ada sesuai dengan syar'i. Tapi kalau di taqdimul aql ala syar' hadza la yajuz. Taqdimul aql ala ala syara' ala nas hadza muharram. Misalnya kok Allah Subhanahu wa taala misal poligami. Misal poligami kan. Dia menolak dia kan. Enggak nerima dia. Kok Allah gini ditimbang dengan akal. Pasti ada kezaliman di dalamnya. Menurut versi manusia mungkin. Kalau itu namanya taqdimul aql ala syar'.
itu enggak boleh. Tapi kita gunakan akal, isti'malna al-aqal li macam li tasfiyah, mana li tasfiyah, untuk menyaring, li tasfiyah. Enggak boleh juga kita jumud, enggak boleh juga kita gunakan akal. Misal Allah Subhanahu wa taala atau Nabiuna sallallahu alaihi wasallam naha an lamus nisa. Enggak boleh menyentuh perempuan. Belangganya misalnya, ada wanita yang belangga. Kalau jumud haram-haram ya. Nah, itu bisa kita gunakan akal kita. Oh, karena posisinya darurat. Nah, darurat di sini juga ada di dalam syariat. Berarti kan kita menggunakan akal kita, nggak mesti kita harus kaku dalam memahami dalil. Nggak boleh itu. Ya, Kak. Images. Iya. Itu cari ilah itu. Tapi misalnya lebaran tasawuf, mana tasawuf? Nah, salam kan lebaran. Rasul SAW naha ditusuknya kepala kalian dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia kan. Gimana keadaannya di lebaran dengan sepupu misalnya? Sepupu ghairu muharram. Mudaris. Oh, bil Naam. Lakin al mudaris la budda alaihi an la yusafiha al-asl. Nah, amma misal fil usrah, mungkin di keluarga itu mungkin apa namanya itu? Banyak yang belum paham. Terpaksa kan? Nah, ya kalau menimbang mudaratnya lebih baiknya Pak, tapi menimbang mudaratnya kan, nanti macam-macam orang. Gimana sebulan nih kan, padahal dengan sepupu sendiri nih gitu ya kan. Iya. Iya. Hakata. Jadi ditimbang dulu. Memang hukumnya haram. Cuman gimana keadaan? Kecuali kalau semua sudah paham, nggak apa-apa kita nggak bersalaman kan. Tapi kalau mereka belum paham, ya. Nah iya. Jadi nanti di antara dua keluarga bisa terjadi permusuhan nanti. Ilah di sana kan apa namanya alasan kita tidak seperti itu, kita untuk mencegah namanya perdebatan fitnah yang lain-lain. Tapi tetap kita ingkari hukum asalnya. Itu kita nasta'mil al-aqal. Kita timbang dengan akal. Tetap hukum asal tidak boleh. Berarti kan kita la nuqaddim al-aqal ala syar'. Hakada. Hada misal soal di man lil mustasyrik, mana lil mustasyrik orientalis al mustasyrikun. Nah, hakada al mustasyrikun. Limadha Syekh rahimahullah kataba yani fi bab al-akhar fi bab al-qadim yani yajuz an-nasakh aqlan wa wuqu' syar'an. Mungkin hadhil ijabah min mustasyrik. Mana al mustasyrik? Orientalis. Al mus Misal qala al mustasyrik kaifa bi syariah? Kaifa bi syariah misal? Syariah qadimah. Asy-syariah qadimah. Nahnu al-an fi zaman al-hadir. Kaifa? Mungkin asy-syariah nulghi, kita hilangkan, am nasta'mil hadhihi syariah atau na'mal bi hadhihi syariah. Mungkin nahnu nujib al-mustahrik bil aql biwujud lianna
ma amara Allah Subhanahu wa taala bina yakni wujud al-hikmah. Kadzalika Allah Subhanahu wa taala, limadza Allah Subhanahu wa taala nasakha hadhil ayah. Hadha dalil li dalla ala rahmatillah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan ini bukti adalah Allah, kasih sayangnya Allah terhadap kita itu. Berarti kita gunakan dengan akal. Nah, itu dibolehkannya menjelaskan hukum nasakh. Tapi maksud di sini adalah sebenarnya yang pembahasan kita sebenarnya nahnu nubayyin hukma an-nasakh akal wa syar'an. Wa kadzalika Syekh rahimahullah bawwaba. Mana bawwaba? Menjadikan bab. Bawwaba menjadikan bab. Bawwaba Syekh rahimahullah yakni yajuz an-nasakh aklan wa wuqu' syar'an. Hakadha. Jadi ini sebenarnya belum masuk kepada intinya dia. Sebenarnya Syekh rahimahullah dalam kitab ini beliau menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang mengingkari hukum nasakh. Boleh dengan dua tariqah. Al-awal tariqah akal biwuqu' syara'. Boleh dengan akal tapi harus ditimbang dengan syara'. Au bisyara'. Hadza dar sunnah. Yakni al-bayan fi hukum nasakh. Aklan biwuqu' syar'i. Jadi penjelasan dalam hukum nasakh baik secara akal dengan adanya syariat, maksudnya tidak keluar dari syariat. Au asani yakni fil hukum nasakh aklan, asani yakni bisyara'. Ain afdal? Al-hasabi insan. Kalau antum dengan orang yang lemah agamanya kayak ini, tapi tidak mengurangi syariat dalam perkara syariat. Tapi kalau orangnya yang paham agama, belajar sudah paham, bisyara'. Contoh bisyara' misal, amma bisyara' wa nahnu na'ti al-adillah dalil. Misal ya akhi itu, ma hukum nasakh? Hal yujad fil Quran? Yujad. Wa nahnu qara' fi surah Al-Baqarah, mana nasak min ayatin aw nun siha. Hadza nahnu nubayyin hukma nasakh bisyara'. Insyaallah sa ta'ti al-adillah. Amma fil usbil qadim nahnu al-bayan fi hukmi nasakh aqlan wa bi syar'. Misal ja'a rajul dha'ifuddin. Ja'a rajul dha'ifuddin. Wa ana ankara an-nasakh. Wa kaifa nahnu nubayyin lahu? Bagaimana dia menjelaskan bisyara' atau aqlan bi wuqu' syar'in? Mungkin dengan akal. Amma rajul ankara nasakh, yakni mungkin huwa yushbi al-yahud. Yahudi ankara al-yahudu ankaru an-nasakh. Indahu al-bada'ah. Dia itu yang ada ma'al bada'ah. Dia menginginkan menghapuskan hukum yang kedua. Ingin hukum yang kedua dengan dihilangkan hukum yang pertama. Hadza al-bada'. Iya, dia hukum kedua aja. Menginginkan arada al-hukum ats-tsani bi izalati hukmi al-awwal. Kalau itu al-bada'. Jadi Yahudi itu ingin hukum yang kedua saja. Hukum yang pertama sudah dihapus. Bi khilaf al-Islam mungkin biwujud hukum al-awwal, lakin hadzal hukum yunsakh. Makanya Yahudi itu dibilang berdusta. Enggak ada Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat seperti ini
Padahal Allah telah menurut seperti fi qaulillahi ta'ala kulut ta'ami kana hilal li bani Israil illa ma harama Israilu ala nafsih. Nah, jadi makanan mereka itu apa yang mereka makan halal bagi kita. Tapi Yahudi mengingkari itu. Enggak boleh, harus dia aja yang boleh. Tapi itu nama kadzab, berdusta. Kaifa nahnu bayin aqlam bi hukum syar'an. Alan nahnu nati ila bi syara'. Nati bi syar'. Ma daliluhu? Kama qara'a Syekhuna Rahmadi ya. Hadza dalil. Hadhi adillah. Awalan qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Al jumlah huna ma huna laisa jumlah huna jumlah salbiyah. Lakin jumlah huna jumlah syartiyah. Hadza fi nahwu faqat. Wa nabhath 'anin nahwi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Hadhi jumlah sumya jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah walaysa jumlah salbiyah. Mana jumlah salbiyah? Mahuna laisa bimana nafi. Bimana syartiyah, ha? Salbiyah itu nafyu. Salbiyah. Naam. Allah Subhanahu wa taala al-asl la yansakha man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Mal misal fi hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala nasakh wujud al-hukum wa ba'da dzalika Allah Subhanahu wa taala anzala al-ayah li tansakh al-ayat al-ukhra. Mal misal? Yani fi hukum qiblah. Qiblah wa qiblah ya Rahmadi. Al-qiblah wal qiblah. Qiblah. Arafta mana qiblah? Ibhas fil qamus. Fi hukm al-qiblah. Awalan aina yattajihu al-muslimun ila masjid Baitul Maqdis. Awalan hadza asal fil qiblah qiblatul muslimin. Thumma ba'da dzalika Allah Subhanahu wa taala anzalat al-ayah fi waqtil asr. Insarafu mana insarafu? Atau ittajaha al-muslimuna minal Baitul Maqdis ila al-Ka'bah. Hadza nasakh al-hukm. Lakin as-su'al huna na'ti bi khairin minha aw misliha. Kaifa nahnu nafham bi kalimat misl huna? Allah Subhanahu wa taala ata al-misl akhar amla. Mana al-ayah atau misliha misluna, yani fi tafsir hadil ayah misluna, yani laisa likulli jihah, bukan semua sisi, lakin fi surah faqat, dalam bentuk sebuah gambarannya saja. Maksudnya adalah hukum kiblat itu tetap mengarah kepada kiblat tetap ada, cuman bentuknya aja berbeda. Awalan arah ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke Ka'bah al-Mukarramah. Hadza makna na'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi sama-sama Allah Subhanahu wa taala datangkan juga yang semisalnya, yaitu semisalnya di sini kiblat, cuman yang membedakan surah bentuknya aja, bukan dihilangkan dalam salat itu tidak boleh menghadap kiblat. Jadi yang dihapus di sana adalah Allah Subhanahu wa taala nasakha fi surah. Tapi al-asalnya itu tetap kiblat itu. Hadzal ma'na al-ayah na'ti bi khairin minha aw misliha. Hadza makna. Jadi makna di sini adalah Allah datangkan juga dalam bentuk yang sama. Cuman berbedanya dari bentuk surah. Qad yakunu an-nasakh laisa likulli jihah.
Lakin Allah Subhanahu wa taala ata bimislih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menghapus dari semua sisi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, dihapuskannya lagi, kemudian didatangkan, tapi yang serupa dengannya. Yang membedakan itu adalah surah, gambarannya. Yakni awal kiblat aina ila Baitul Maqdis. Wa ba'da dzalika Allah Subhanahu wa taala amara al-muslimina bi jihal Ka'bah. Hadhihi surah. Hadza ma'na al-ayah na'ti bi khairim minha aw misliha. Dihapus, cuman gambarnya seperti itu. Misal akhar mungkin fi hayatina. Al-mudir misal. Al-mudir amara fulan al-amal misal bi syarikah far'iyah di cabangnya. Ya kan? Ketetapan. Setelah 2 bulan datang lagi ketetapan dari mudir. Fulan, kamu pindah dari regional misalnya Sumatera Selatan pindah ke regional Sumatera Barat. Yang di sini kan dihapus hukumnya. Ya kan? Hukumnya dihapus. Cuman apakah likuli jiha atau surah fakat? Surah. Berarti gambarnya yang dirubah apa? Posisinya kan? Dari Sumatera Al-Janubiyah Al-Gharbiyah. Itu saja. Wakadzalika fi humul kiblah. Allah Subhanahu wa taala la nasakhu kiblah. Hadza ma'na na'ti bi khairim min ha aw misliha. Dihapus, cuman didatang semisalnya. Hadzal maksud mafhum? Ya. Wa kadzalika fi surah misal fil amal al-mudir amara fulan bil amal fi syarikah Sumatera Janubiyah awalan. Wa ba'da dzalika ba'da syuhur atau ba'da thalathah asyhur jaa al-qarar. Mana ajal qarar? Keputusan ya akhi, intakil ila Sumatera al-Gharbiyah. Hadza nasakh di surah atau jihah. Surah fakat mas surah huna al-amal surah huna al-amal. Dia tetap bekerja, cuman pindah mungkin Pak Rizal dulu kan dipindahkan di mana Pak Rizal? Asal dulu awal kerja. Nah, tapi kan nggak dihapuskan, kan nggak dipecat. Nah, berarti seperti itu. Di hukum nasakh hukumnya kan. Mungkin pertama diterima di mana Pak? Pesisir kan. Setelah berapa tahun mungkin dipindahkan ke Padang. Nah, berarti itu kan yang dihapusnya apanya? Bentuknya surahnya aja kan. Tapi dari sisi amalnya nggak dihapuskan kan? Kalau kecuali kalau dipecat tuh memang dihapus. Nah, hadzal makna ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Qad yakun Allah Subhanahu wa taala nazala an-nasakh bimisl. Aw qad yakun Allah Subhanahu wa taala nasakhata tamaman. Allah hapus semuanya. Hadza makna min hadzal ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ada pengganti tapi yang semisal. Dihapus tapi semisal. Mafhum? Insyaallah. As-sani qauluhu ta'ala al-ana khafafallahu ankum fal-ana bashiruhunna al-Baqarah fa inna hadha an-nass sun fi taghyiril hukm as-sabiq. Mana al-ana khafafallahu ankum al-an? Allah Subhanahu wa taala fi ayat as-sabiqah fil qital. Mana fil qital? Perang. Asyartu fil jihad. Kam syartu fil jihad? Misal rajul ishrun bil mi'ah. Rajul mi'ah bil alaf. 20 kaum muslimin, 100 kufar tegak syarat jihad. 100 kaum muslimin, 1000 orang kufar baru tegak syarat jihad. Hadil ayah sabiqah hukmuhu humusa sabiq. Hukumnya hukum terdahulu. Wa kadzalika ba'da dzalika Allah Subhanahu wa taala anzala al-ayat al-ana khaffafallahu ankum.
Mana nasakhuna? An-nasakh, an-nasikh al-ayat al-akhirah atau al-ayat ats-tsaniyah. Amma al-mansukh yani al-ayat al-ula. Wa kadzalika fa inna hadha nassun fi taghyiril hukmi sabiq. Makna huna yakni misal Allah Subhanahu wa taala amara al-muslimina bil jihad idza kana a'aduhum 20 misal au mi'ah. Kalau jumlahnya 20 atau 100. Lihat lawannya. Kalau lawannya itu 100, dia 20, tegak jihad. Kalau misalnya dia 100, musuhnya 1000, baru tegak jihad. Tapi kan ayat ini kan sudah dihapus. Kenapa? Sangat berat. 20 dan 100. Atau 100 dengan 1000. Nah. Berapa tuh? 1:5 ya Pak? 1:5. Wa kadzalika nazalat al-ayah. Nazalat al-ayah. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan untuk kali. Naam, Allah Subhanahu wa taala yakni idza kana al-muslimuna misal mi'atan wa mi'atain. Mi'atan lil muslimin wa mi'atan lil kuffar aw lil adu. Jadi syariat sekarang ini kapan jihad itu tegak? Kalau misalnya jumlah muslim itu 100, musuhnya 200. Itu baru tegak syariat jihad. Naam. Kalau dahulu misalnya 20 banding 100 atau 100 banding 1000. Naam. Sahih. Tapi itu kan berat bagi kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala bi rahmatihi Allah Subhanahu nasakha hadil ayah. Wa kadzalika fal ana bashiruhunna. Al maksud huna yakni al-an. Hukmu al-an laysa humusa sabiq. Kalau hukum dahulu, al-hukmu as-sabiq man nama wa ba'da al-isya la yajuz an ya'kul wa yashrab wal yujami'. Jadi hukum dahulu itu kalau misalnya dia sudah sholat isya kemudian tidur dia. Kemudian terbit fajar. Jadi rentang waktu dari misalnya isya itu jam berapa? Jam 8, enggak bisa sampai jam 10 kalau dia tarawih kan. Setelah itu, kalau setelah itu dia enggak boleh lagi makan dan minum, dia mulai menahan dan juga tidak boleh jima, menggauli istrinya. Itu kan syariat terdahulu. Ayat terdahulu kan. Summa fal ana bashiruhun. Nah, hukum sekarang yang dipakai itu adalah sekarang maka bolehlah bagi kalian untuk menyetubuhi istri kalian di malam hari. Kalau sekarang kan kalau dahulu ayat terdahulu itu sudah isya, sudah enggak boleh tidur dia kan, tertidur dia, bangun dia jam 1 jam 2. Maka dia tidak boleh nanti makan minum, enggak boleh menggauli istrinya. Itu syariat terdahulu. Fal ana bashiruhun hunna. Aina nasta'mil al-hukum al-an atau fil al-an. Jadi boleh misalnya kalau ada orang mengatakan ya akhi itu sudah lewat nih isya nih, enggak boleh antum makan lagi, enggak boleh minum lagi, enggak boleh antum menggauli istri antum. Ya akhi, na'am, qauluka sahih, lakin hadzal hukmu nusikha. Hukumnya sudah dihapus. Wa nahnu na'mal bi hukum al-an. Yajuz lana an nashra' wa nakul wa nujami'. Ma dalil? Yani dalil fal ana bashiruhun hunna. Hadza dalil biwujud nasakh fi syar'. Mafhum? As-salis qauluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Fa hadha nasun fi nasakh nahi an ziyaratil qubur. Wa nahnu la nara
ila hadzal uslub. Walakinna nahnu nara fi nasakh. Jadi kita enggak melihat misalnya dari uslub am, khas, mutlak atau muqayyadnya. Tapi yang kita lihat di sini adalah hukum nasakh. Menghapus hukum yang terdahulu. Ma hukum sabiq kuntu nahitukum an ziyaratul qubur. Ma hukum sabiq haram. Ziyaratul qubur haram. Ma dalil? Kuntu nahitukum an ziyaratul qubur. Wa ba'da dzalika fazuru Allah Rasul SAW amarna bi ziyaratil kubur. Mal hadis na'mal bih. Apa hadis yang kita pakai sekarang untuk beramal? Nazurul al-kubur. Fa hadza nassun fi nasakh nahi an ziyaratil kubur. Dulu ziyaratul kubur itu dilarang. Kemudian datang lafaz selanjutnya. Lafaz yang kedua itu adalah sebagai nasikh. Yang lafaz kedua sebelumnya mansukh. Jadi sisi hukumnya, hukum dari ziarah kubur itu adalah sekarang, bukan hulu. Mubah kan? Mubah. Ini terlepas dari, mungkin bukan dari am wa khas mutlak muqayyadnya, tapi ini terlepas. Di sini yang kita belajar adalah tentang hukum nasakh. Kuntu nahaitukum zatul kubur fazuruha. Terkadang di dalam Al-Quran itu ada ayatnya lafaznya dihapus, hukumnya tetap. Ada. Jadi di dalam nasakh itu wujudul hukum izalatul lafaz. Ada hukum tapi lafaznya dibuang. Tapi ada lagi, lafaznya ada, hukumnya tidak ada. Tapi ada lafaz ada, hukum sudah enggak ada. Ya, kita enggak beramal dengan ayat enggak beramal dengan ayat yang terdahulu. Kita beramal dengan ayat yang sekarang. Kita beramal dengan yang masih ada dia. Lafaznya masih ada. Tapi hukumnya sudah dihapus. Ya, ayatul rajam. Rajam itu dihapus lafaz, tapi hukumnya tetap ada. Ya, lafaznya telah dihapus, cuman ayatnya tetap hukumnya tetap ada itu. Ada lafaznya tetap masih ada, karena hukumnya masih ada. Kalau rajam itu tergantung. Rajam ini khusus bagi yang muhsan yang sudah menikah. Misalnya, kita ambil aja Rahmadi. Dirajam dia kan. Rahmadi rajulun mutazawwij. Wa ba'da dzalika huwa yazni. Berzina. Ma hukmuhu? Hukmu rajam. Jadi rajam itu berlaku yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Lihat dulu lawannya. Kalau lawannya itu masih beker, beda lagi hukumnya. Kalau Rahmadi dirajam karena sudah punya istri. Akhirnya dia berselingkuh. Masih bujang. Nanti dia itu ghairu muhsan namanya. Ghairu muhsan, hukumnya lain lagi. Kalau rajam nanti sampai mati. Yang muhsan, yang khusus yang sudah menikah. Misalnya kayak Rahmadi dah nikah. Ila yaumil qiyamah intabak. Lakinna fi Indonesia la yantabik. Sampai hari kiamat tetap berlaku. Tapi di Indonesia la yantabik, tidak berlaku. Hukumnya sudah beda. Iya. Hukum apa? Hukum positif. Tetap hukum itu apapun ayat hukum di Al-Quran, di hadis,
Selagi tidak ada dalil yang menghapusnya, dia tetap berlaku. Cuman di Indonesia tidak dipakai. Itu. Tetap kita imani, nggak boleh kita, kalau kita ingkari bahaya, bisa kufur kita itu. Oh, nggak berlaku lagi itu, kata siapa tuh? Ini ayatnya ada nih, dalilnya ada nih tuh. Hukumnya sabit, hukmu sabit. Hukumnya tetap masih ada. Iya, banyak mayat yang berkentayangan di Indonesia ini sebenarnya. Iya. Karena hukum Allah tidak ditegakkan di Indonesia, makanya di sini sebenarnya di Indonesia ini banyak mayat yang bergentayangan. Seharusnya sudah mati dia itu, tapi tidak masih hidup. Atau banyak juga orang yang sudah hilang salah satu anggota tangannya, anggota badannya lah. Potong sampai dari sini. Ini kemudian kaki, kalau dulu kanan, baru nanti kaki juga. Jadi kalau curi lagi, ini nanti baru. Hah? Naam, al-hasabi akal insan ya. Kalau menurut akal manusia kejam ya, syadid. Lakin hadza indallah, hadza hukmullah adil. Al-adil. Tapi nanti itu dibahas di fikih. Kadarnya berapa? Enggak hanya sembarang-sembarang aja. Mencuri langsung dipotong. Nah, nanti itu belajar di fikih. Nanti kita berfikih sana ta'alam fi fikil hudud wal jinayah. Wal hudud wal jinayah. Misal kam. Nah, kam misalkan berapa takarannya? Dia itu kena dipotong tangan. Kemudian dilihat lagi sebab mencuri kenapa? Nah, itu dibahas semuanya itu. Tadi nggak bisa sembarang, masya Allah. Al-Islam dinurahmah. Islam. Hadhihi adillah dallat ala wujud an-nasakh bisyar'. Hadza darsuna. Darsuna al-awwal yani yajuz an-nasakh la aqlan biwuqi' syar'. Ats-tsani yajuz an-nasakh biwujud syar'. Kilahuma, mana kilahuma? Ya, kilahuma mungkin nasta'mil ala hasabil ahwal, tergantung keadaan. Ma'aman nahnu nukhatib. Dengan siapa kita berbicara? Yang jelas di sini Syekh rahimahullah ini menjelaskan kepada kita adanya hukum nasakh. Cuman penjelasan hukum nasakh itu boleh dengan secara akal, tapi tidak keluar dari koridor syar'i. Boleh dengan syar'i, tapi datangkan dalil. Ma daliluhu? Yani mungkin min hadil ayah, mungkin surah Al-Baqarah, atau mungkin surah Al-Anfal, atau mungkin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amsilah katsirah. Al-amsilah katsirah. Idza jadalna, mana idza jadalna? Idza jadalna bi rajulin ankara hukman nasakh wa nahnu naru awalan. Hadzal rajul dha'fuddin am la? Au hadzal rajul huwa yafham ad-din. Kita lihat dia ini lemah agamanya atau orang yang faham agama. Kalau orang faham agama pakai bisyar. Wa ba'da dzalika nahtu an na'tiya ad-dalil. Hadhihi adillah yani misal faqat. Al-adillah katsirah. Al-adillah katsirah fi wujudina nasakh. Jadi enggak ada kita mengingkari apa namanya itu? Kalau ada orang mengingkari nasakh berarti sama dengan Yahudi. Yahudi ankara al-yahud ankaru an-nasakh. Seenak dia aja. Enak di dia, enggak enak di kita. Hakadha ya rahmadi. Hal anta ankarta an-nasakh? Hah? Ankarta nasakh ya rahmadi? Sahih na'am? Hah? Minum. Anta bainal manzilatain. Anta ikhtar wahidan ya rahmadi.
Qad yakunu naskhan wa qad yakunu la nas la yansaka. Nah, hakadha. Mafhum? Yani intinya itu adalah penjelasan tentang nasakh dengan cara secara akal maupun secara syar'i. Ini masih baru muqaddimah fi nasakh. Al-an natila mayamtani' an naskhu. Man sayaqra? Tafaddal. ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ فيما يأتي. الأول الأخبار لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا. نعم. والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. نعم. اللهم إلا أن يكون الحكم أيكون الحكم اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 الآية. فإن هذا خبر فإن هذا خبر فإن هذا خبر نعم صحيح. فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء جاء نسخه، ولذلك جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبون 200 الآية. نعم. أن يكون أحدهما لا يعني يمتنع النسخ فيما يأتي لا يجوز لنا أن ننسخ في أي أولا في الأخبار يعني الخبر من الله ورسوله. مثال Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana an yaumil qiyamah, hal yajuz lana nasakh? La yujad hukmu yaumil qiyamah nusikha. Hadza al-khabar. Misal Allah subhanahu wa ta'ala fi surah al-fajr wa jaa rabbuka wal malah safa wal malaku safa. Hadza khabar fi yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala jaa wal malaika safan. Hal hadhihi ayah nusikhat am la? La yajuz. La yajuz. Lana hadza khabar min Allah wa rasulihi. Misal Allah subhanahu wa ta'ala naha 'anil syirk. Naha 'anil syirk. Ja'a rajulun mutaakhir. Yajuz sih. Syirk. Jadi syirik هذا خبر لكن لا يجوز لنا أن ننسخ الآية ثابتة. Ayatnya tetap dia. Jadi kalau yang bersifat khabar tidak boleh dinasakh. An-nasakh huna fil hukum faqat. Yani hadhihi al-qaidah an-nasakh fil hukum. Hadhihi al-qaidah an-nasakh fil hukum. Dihapusnya suatu ayat itu dalam perkara hukum. Seperti hukum apa misalnya kan rodoat. Ya kan? Berapa kali rodoat? Kalau dulu 10. Kalau sekarang berapa? 5 dia sudah jadi itu di nasakh itu. Dalam permasalahan hukum. Amma fil khabar la yajuz. Amma fil khabar la yajuz. Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana an yaumil qiyamah.
an amril ghaib. Misal Allah Subhanahu wa taala akhbarana an azabil kubur. Tentang azab kubur. Allah wa rasuluhu akhbarana an azabil kubur. Hal hadhil ayat atau hadha dalil nusikha am la? Apakah dalil dihapus apa enggak? Berita dari Allah dan Rasulnya enggak boleh dihapus. An-nasakh fil hukum faqat. Misal fi ayat rajam misalnya. Atau fi yakni fi syurut tafadhal lagi. Fi syurut jihad. Al-syurut jihad fil adad. Karena al-adad fil jihad mungkin ishrun wa mi'atain wa mi'atain. Mungkin mi'ah wa alfain. Lakin pada zalika ja'at al-ayat ats-tsaniyah nasakhat al-ayat al-ula. Wa nahnu na'mal bi al-ayat ats-tsaniyah atau bil hukum ats-tsani. Jadi hanya dalam perkara hukum saja. Jadi bilangan jihad dahulu 20 banding 100 atau 100 banding 1000. Itu sudah dihapus. Datang ayat berikutnya dipermudah. Wa hakadha ta'ti al-qaidah an-nasakh fil hukm wa laysa fil khabar. Al-khabar min Allah la yajuz. Al-khabar min Rasul la yajuz. Allah Subhanahu wa taala akhbara an madza? An adzabil qubur. An adzabil qubur. Kita hapus. Seenaknya kita bilang. Enggak ada itu katanya. Sudah dihapus dah. Siapa bilang? Ayatnya hukumnya tetap. Wa kadzalika misal al-khabar yushbih al-hukm. Misal al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru. Wanita yang ditalak itu dia itu menunggu sampai 3 kali suci atau 3 kali haid Yani al-mutallaqat. Hadhihi jumlah bi mana khabar. Hal hadhil ayat yajuz nasakh am la? Al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalath quru. Yajuz am la? Yani al-khabar al-hukum yushbih al-khabar. Jumlahnya itu jumlah khabariyah. Tapi bermakna makna hukum atau dia ini bermakna amar perintah. Disinilah ilahnya karena dia khabarnya bermakna perintah. Makanya dia boleh di nasakh setelah itu. Ya juz. Kemudian datang ayat selanjutnya kan. Kemudian perintahnya lagi seperti ayat tadi kan, ayat dalam perang. Ayatul Qital 20 banding 200. 1000 banding 100 banding 1000. Itu kan khabar dari Allah kan, tapi bermakna perintah. Tapi dia boleh dihapus dengan datang ayat selanjutnya. Itu yang namanya al-hukum yushbihu al-khabar. Jadi dia ayat itu tentang perkara-perkara ahkam, tapi seakan-akan dia menyerupai khabar. Tapi khabarnya di sini adalah bermakna perintah. Makanya boleh dihapus. Tapi kalau al-akhbar sabitah, kalau khabar yang sudah tetap dari Allah enggak boleh seperti al-akhbar an yamil qiyamah, an azabil qabr, atau an syur al-jannah wal nar. Allah Subhanahu wa taala biwujud al-jannah wan nar. Kemudian kita hapus. Boleh enggak? Nah, itu bahaya itu. Karena yang dihapus itu adalah nasakh dalam perkara hukum saja. Kalau khabar dari Allah, maka tidak boleh. Misal Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian kita hapus. Enggak ada tuh itu. Nah, itulah la yajuz ya. Karena dia nak berita. Allah sendiri yang memberitakan kalau Allah itu bersemayam di atas arsy. Nah, jadi enggak boleh kita hapus dalilnya tuh.
Kam sa'ah ya saya? Kam الثاني عشر تجاوزنا أم لا نتجاوز؟ ها؟ خلاص انتهى إن شاء الله. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.